Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, ada sebuah peristiwa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk beriktikaf di masjid di 10 akhir di bulan Ramadan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwa di 10 akhir di bulan Ramadan Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar akan kita temui bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan harapan dia beribadah kepada Allah hanya untuk mencari ridhonya. Maka orang-orang yang seperti inilah yang ketika malam di bulan Ramadan selalu bangun sholat malam, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran ketika menempel kepada seseorang, maka seseorang itu menjadi orang yang mulia. Ketika Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka Jibril alaihi salam menjadi pemimpin daripada malaikat. Ketika Al-Quran diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan penuh maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan hidup kita, maka kita akan mendapatkan barokah Al-Quran. Ketika kita mendapatkan barokah Al-Quran, maka kita semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak di yaumil qiyamah Al-Quran menjadi syafaat bagi kita. Ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, maka di dalam rumah kita akan menjadi rumah yang tenang, tentram, damai. Tentram, damai. Kehidupan di dalam rumah tangga kita adalah kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang merupakan dambaan orang-orang Islam. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang mulia karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran saja, tapi kitab-kitab Allah yang lainnya pun diturunkan pada bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada awal bulan Ramadan.
kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, seluruh kitab-kitab Allah itu diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kita senantiasa membaca Al-Quran, di mana Al-Quran akan menjadi obat dari segala penyakit yang kita derita, terutama penyakit hati. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Alasan kedua, mengapa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hidup di alam dunia yang dicari adalah barokah. Orang yang hidup di alam dunia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita tanamkan adalah bagaimana kita mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Hamba yang soleh adalah hamba yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba yang bagus kepada sesama manusia. Ketika hamba yang soleh tersebut beribadah, dia baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bermasyarakat, maka dia baik sesama masyarakat. Maka yang namanya seperti ini adalah abdul soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Ketika kita menjadi hamba Allah yang soleh, maka keberkahan di dalam hidup kita akan berada dalam diri kita. Oleh karena itu, bagaimana kita menciptakan keberkahan di dalam diri kita? Tentunya kita berusaha menjadi orang-orang yang soleh, bagus menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bagus menurut manusia. Karena hablum minallah dan hablum minannas harus seimbang. Kembali lagi, di bulan Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah keberkahan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, dari awal bulan Ramadan kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan sholat malam kita. Kita hidupkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak. Ketika hal seperti itu berada pada diri kita, maka malam Ramadan adalah malam yang penuh barokah bagi kita semuanya. Kedua, keberkahan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa mencari ilmu. Orang-orang yang mencari ilmu ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hewan yang berada di laut memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Malaikat yang berada di langit memohonkan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Seluruh makhluk Allah yang ada di bumi memohonkan ampun bagi orang-orang yang mencari ilmu. Ketika ampunan tersebut diberikan oleh Allah kepada orang yang mencari ilmu, maka hidupnya menjadi barokah, ilmunya menjadi barokah, ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita peroleh, kita tularkan kepada masyarakat, kita aplikasikan dalam perbuatan yang nyata, yaitu mengerjakan amal soleh. Oleh karena itu, keberkahan-keberkahan seperti ini harus kita cari agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita semua. Ketika keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada dalam diri kita, maka hidup kita menjadi tenteram,
adem, air. Kenapa? Karena keberkahan Allah dan ridho Allah berada dalam diri kita. Keridhaan Allah hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh dan juga orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan, karena di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir manusia, apakah menjadi orang-orang yang beruntung ataukah yang menjadi orang-orang yang cilaka. Pada hakikatnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya adalah baik. Tergantung bagi kita, apakah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur ataukah kita menjadi hamba-hamba Allah yang kufur. Ketika kita menjadi orang hamba-hamba Allah yang mensyukuri apapun takdir Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka qalbun sakirun, kita mempunyai jiwa-jiwa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajat kita kepada derajat orang-orang yang soleh. Tetapi apabila kita hidupnya adalah suka mengeluh terhadap takdir Allah yang kita diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan menjadikan makhluk-makhluk Allah yang kufur nikmat. Ketika kita menjadi makhluk Allah yang kufur nikmat, maka kita akan hidupnya sengsara di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, ketika kita ditakdirkan oleh Allah, maka konsep yang harus kita lakukan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di malam Lailatul Qadar Allah menakdirkan kebaikan hamba-hambanya Allah. Allah menakdirkan serizki-rizki hambanya Allah yang soleh dan tidak soleh. Oleh karena itu, ketika Allah menakdirkan kita, maka hendaknya kita sedang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyak di bulan Ramadan ini kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menakdirkan kita, maka Allah menakdirkan kita sesuatu yang baik dan rezeki yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kemuliaan Lailatul Qadar itu ada? Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dikaruniai usia yang pendek. Berbeda dengan orang-orang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ibadahnya rajin, usianya rajin. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita umur yang barokah, umur panjang yang barokah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di luar sana orang-orang yang dikasih oleh Allah umur yang panjang tapi umurnya tidak barokah. Maka kita meminta kepada Allah, selama kita hidup di alam dunia ini, maka keberkahan hidup kita itu ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, kenapa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kemuliaan? Kenapa malam Lailatul Qadar itu adalah penuh dengan kemuliaan? Karena pada malam itu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mencari orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan
dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat tersebut menemukan hamba-hambanya yang melakukan ibadah hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat di langit memberikan sebuah rahmat takdir dan keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah pada malam itu, pada malam Ramadan, dengan catatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjalankan ibadah karena kewajiban kita sebagai seorang makhluk Allah adalah untuk beribadah. Jadikanlah ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an ila sabilil huda wal bayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.